Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena saat ini kami dapat bersama-sama menyatukan hati untuk masuk di dalam ibadah. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir, ibadah kami berkenan dan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita dapat beribadah, kita dapat merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana supaya kita benar-benar hidup merdeka sesuai dengan suasana, masih di dalam suasana kemerdekaan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah kemerdekaan bukan saja kepada bangsa kami sebagai
bangsa Indonesia, negara Indonesia, tapi terlebih lagi Engkau memberi kami kemerdekaan, merdeka dari hukum maut, merdeka dari dosa, perhambaan kepada dosa telah diakhiri. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mati di salib untuk gantikan kami, menggantikan hukuman kami. Terima kasih Tuhan bahwa sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang di dalam Yesus Kristus. Dan karena itu kami sungguh mengucap syukur. Kami berdoa untuk waktu yang singkat ini, biarlah firman Tuhan dapat memberkati kami semua. Tolonglah hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba-Mu. Tuhan kiranya berkenan memakai hamba-Mu. Engkau berbicara, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Setiap pendengar, Tuhan kiranya memberikan Roh Kudus, memberi pewahyuan, memberikan diungkapkan pengertian-pengertian yang dalam. Dan kami juga mohon Roh Kudus memberi kami kekuatan, kuasa untuk melaksanakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita membaca dari Yohanes 8 ayat 30 dimulai. Kita baca. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian pembacaan kita dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Dan ayat mas kita saat ini adalah Yohanes 8 ayat 36 yang mengatakan, "Jadi apabila Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kita cari dulu apa arti merdeka yang dimaksud. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, merdeka itu artinya pertama bebas. Bebas dari apa? Bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, bebas dari perbudakan, itu namanya merdeka. Indonesia berdiri sejak proklamasi 17 Agustus 45 dan dinyatakan merdeka, tidak lagi di bawah kekuasaan bangsa asing. Kedua, arti merdeka adalah tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Tuntutan penjara, tuntutan hukuman, itu artinya merdeka. Yang ketiga, merdeka artinya tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Jadi kesimpulannya merdeka adalah orang merdeka tidak perlu tunduk pada orang lain, maksudnya bangsa lain. Setelah Indonesia merdeka, Jepang, Belanda tidak lagi berkuasa. Kita tidak perlu lagi takut. Misalnya di jalan kita berjumpa dengan orang Belanda, berjumpa dengan orang Jepang, kita tidak perlu takut. Berbeda keadaannya pada waktu masih dalam penjajahan Jepang. Pak Narno, suami saya, mengalami waktu zaman Jepang. Dia masih kecil dan dipangku oleh ibunya. Kemudian serdadu Jepang masuk menerobos pintu dan mencari orang laki-laki dewasa. Mereka akan ambil, entah dibawa kemana, atau dibawa menjadi budak, atau dibunuh, kurang tahu. Tapi mereka mencari dan bapak dari Pak Narno bersembunyi di bawah tempat tidur. Dan puji Tuhan, Jepang itu tidak bisa menemukan dan pergi. Terus terang pada waktu itu dikatakan semuanya gemetar. Begitulah keadaan orang
yang di bawah penjajahan, takut kepada orang yang menjajah. Tetapi setelah kemerdekaan, bertemu dengan orang Jepang tidak lagi menakutkan. Bahkan Pak Narno sempat pergi ke Jepang dan ya semua baik-baik saja. Begitu juga kami bisa pergi ke Belanda, bertemu dengan orang Belanda dan semua dapat berteman baik. Karena kita tidak ada lagi ikatan penjajah dan yang dijajah. Orang merdeka menikmati sukacita merdeka. Bagaimana supaya kita merdeka? Caranya adalah menjadi murid Yesus. Karena Tuhan Yesus katakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jadi kalau kita menjadi murid, maka kita akan belajar firman Tuhan dan kita tetap mengikuti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan akibatnya daripada kita melakukan firman Tuhan, kita tetap berpegang pada firman Tuhan, maka kita akan dibukakan mengerti tentang kebenaran dan kita juga akan dimerdekakan oleh kebenaran itu. Tuhan Yesus katakan, orang yang menjadi hamba itu adalah orang, dikatakan dalam ayat 34 tadi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Di sini adalah dimaksud orang yang terus-menerus dia selalu berbuat dosa, itu adalah hamba dosa. Hamba itu tidak merdeka, jadi dia tidak bisa berkata tidak kepada dosa. Ketika dosa itu menawarkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang dosa, dia menyerah dan dia seperti yaitu tadi orang yang dijajah oleh dosa, menjadi hamba dosa, dan seluruh hidupnya, tubuhnya, pikirannya, jiwanya mengikuti dosa itu. Dia menjadi hamba dosa. Supaya terlepas dari hamba dosa, kita perlu datang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata dalam ayat 36, "Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Tidak ada cara lain kita perlu datang kepada Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa memerdekakan kita. Dan kemerdekaan yang diberikan Tuhan Yesus adalah benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka itu secara roh, jiwa, juga tubuh ya, fisik, itu benar-benar merdeka. Diberi kemampuan untuk berkata tidak kepada dosa. Diberikan kehendak bebas dan juga dapat berkata tidak apabila itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 1 dan 2 berkata demikian. "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Tidak ada penghukuman artinya merdeka. Kemudian Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dari dulu sampai sekarang tidak ada seorang pun manusia yang bisa membebaskan manusia dari hukum dosa dan hukum maut. Orang bisa berusaha untuk tidak dosa sedikit-sedikit, tapi dia tidak bisa terlepas. Dia tidak bisa terbebas. Hukum dosa itu jelas. Firman Tuhan katakan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan juga dikatakan dalam Roma 6, dikatakan hukuman dosa ialah maut. Tetapi puji Tuhan bahwa sekarang ini tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh Kudus, Roh yang memberi hidup, telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Orang yang dijajah tidak bisa membantah kepada penjajahnya. Ada cerita kakek saya, opa saya, sedang duduk minum teh sore-sore bersama oma. Ada sebuah mobil berhenti di depan rumah dan turun orang-orang Jepang dan mengambil opa saya, membawa pergi.
dan Opa tidak pernah kembali. Yang kami dengar bahwa Opa dibawa ke tengah laut, naik kapal kecil dan kemudian dibunuh di tengah laut dan ditenggelamkan. Itulah perbuatan penjajah, tidak bisa dibantah. Dan dosa demikian juga. Tetapi puji Tuhan bahwa Roh membebaskan kita. Kristus membebaskan kita dari dosa dan maut. Dosa yang mengerikan, yang selalu membelenggu, yang menjadi tuan yang jahat atas manusia, sudah dikalahkan oleh Kristus. Dan kita benar-benar merdeka. Kita dibebaskan ketika kita mau percaya dan menerima Yesus. Dikatakan kita lahir baru, karena firman Tuhan katakan jadi semua orang yang menerima dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, nama Yesus. Hari ini kalau ada yang belum pernah menerima dia, sekarang juga buka hati, minta Tuhan Yesus masuk ke dalam hati, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang akan memerdekakan hidup kita. Dan setelah itu kita menjadi anak-anak Allah. Karena dikatakan semua orang yang menerimanya, siapa saja, tidak harus kaya, miskin, pintar, atau kurang pintar. Semua siapa saja yang percaya dalam nama Tuhan Yesus, mau menerima Tuhan Yesus, akan dijadikan anak-anak Allah. Secara legal, resmi kita menjadi anak-anak Allah. Dan 2 Korintus 5:17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dulu hamba dosa, sekarang adalah orang merdeka di dalam Tuhan. Merdeka untuk melakukan firman Tuhan. Kalau dulu tidak bisa karena menjadi hamba dosa, sekarang bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Merdeka dari trauma masa lalu. Selain merdeka dari dosa dan maut, saya ingin juga mengungkapkan satu hal lagi, bahwa ada orang-orang yang masih tidak merdeka dalam jiwanya karena masih tidak merdeka dari trauma masa lalu. Bagaimana supaya dapat bebas, merdeka? Karena Tuhan Yesus katakan, jikalau anak itu memerdekakan kamu, kamu sungguh-sungguh benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka artinya tidak ada lagi keterikatan, ketergantungan kepada masa lalu juga, masa lalu yang buruk atau menyedihkan. Bisa berdamai dengan masa lalu, bisa mengampuni orang yang mendatangkan kerugian atau celaka atau kecewa di masa lalu. Ada contoh dari seorang yang merdeka dari masa lalu, yaitu Yusuf. Saya ingin cerita saja, tidak akan dibacakan ayatnya, tetapi dalam Kejadian diceritakan Yusuf mengalami kemalangan yang luar biasa. Pertama, dia dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Dia dijual menjadi budak. Bayangkan, dari anak kesayangan papa menjadi budak. Dan kemudian dia menjadi budak Potifar, karena Potifar membeli dia menjadi budak di rumahnya. Setelah itu, kemalangan yang berikut terjadi. Dia difitnah oleh istri Potifar sehingga dia dipenjara. Di penjara ini dia dilupakan oleh orang-orang. Dia seperti sudah tidak ada harapan, ada di dalam penjara. Dan bisa saja pada waktu itu Yusuf bertanya, Tuhan di mana? Di mana Tuhan yang diceritakan oleh ayahku? Atau dia bisa bertanya, kenapa saya? Why me? Dan Tuhan bisa saja menjawab, why not? Kenapa enggak? Semua itu harus terjadi sampai pada waktu penentuan Tuhan. Proses yang harus dilalui sudah selesai, barulah Yusuf terbebas dari semua itu. Dan ketika Yusuf telah keluar dari penjara dan dia dijadikan
penguasa Mesir oleh Firaun, di situ ternyata itulah jalan Tuhan bagaimana Yakub atau namanya Israel dan anak-anaknya semua kemudian pindah ke Mesir. Mereka dipelihara oleh Yusuf sehingga mereka boleh survive dalam keadaan kelaparan yang sangat panjang. Jadi kita melihat bagaimana untuk memelihara suatu bangsa, Yakub yaitu cikal bakal Israel, umat pilihan Allah, untuk itulah Yusuf disiapkan di Mesir. Tanpa Yusuf mengetahui, sebenarnya sebelumnya dia juga tidak tahu bahwa akan menjadi seperti itu. Ketika Yakub sudah meninggal, saudara-saudara Yusuf sangat takut kalau Yusuf akan membalas dendam. Tetapi inilah contoh Yusuf yang merdeka dari masa lalu, benar-benar merdeka. Dia tidak lagi ada sakit hati, luka batin, atau kecewa. Dia sama sekali tidak ada lagi sisa dari trauma masa lalu. Dalam Kejadian 50 ayat 20 dia berkata begini, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Walaupun ketika pindah ke Mesir, keluarga Yakub itu dikatakan sekitar 75 orang, tetapi Yusuf sudah melihat untuk satu visi ke depan bahwa ini akan menjadi bangsa yang besar. Dan Yusuf tidak melupakan apa yang diperbuat oleh saudara-saudaranya. Dia masih katakan bahwa memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Jadi tetap ingat, tetapi tidak ada lagi sakit hati, kecewa, luka batin. Itu adalah contoh dari orang yang benar-benar merdeka dari masa lalu, merdeka dari trauma. Ini sama juga dengan ayat dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dari pelajaran Yusuf ini kita melihat bahwa mengampuni adalah cara merdeka dari trauma masa lalu. Bagaimana kehidupan Bapak Ibu Saudara? Mungkin ada istri-istri yang punya trauma masa lalu, suami yang punya trauma masa lalu, anak-anak yang punya trauma masa lalu, masa kecil yang sampai sekarang masih di bawah. Lepaskan pengampunan dan terimalah kemerdekaan dari Tuhan Yesus. Jadilah orang merdeka karena Kristus sudah memerdekakan kita. Ampuni orang yang bersalah karena Yesus juga sudah mengampuni kita. Penerapannya sekarang, 1. Sudahkah saudara percaya dan menerima Yesus? Tanpa percaya dan menerima Yesus, tidak ada kemerdekaan. 2. Sudahkah menjadi ciptaan baru? Meninggalkan kebiasaan dosa yang lama. Orang yang sungguh-sungguh menerima Yesus, percaya, dan menjadi ciptaan baru, dia akan kelihatan bahwa hidupnya yang lama sudah berganti. Ketika saya melihat banyak saudara-saudara yang mengalami lahir baru, dari bagaimana mereka tadinya ada yang suka dengan hal-hal kuasa kegelapan, tetapi setelah menerima Yesus sama sekali tidak lagi tertarik ke sana. Orang yang tadinya penipu, setelah menerima Yesus sama sekali tidak mau lagi hidup sebagai penipu, melainkan belajar untuk bekerja. Itu adalah perubahan hidup, hasil dari dilahirkan kembali, menjadi ciptaan baru, itu jelas terlihat. Dan yang keempat, berkomitmen untuk tinggal di dalam firman-Nya. Karena Tuhan Yesus tadi katakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Biarlah kita hidup di
Indonesia ini, di negara Indonesia ini, tapi kita hidup sebagai pribadi yang benar-benar merdeka. Orang yang merdeka dapat produktif, dapat menghasilkan perkara-perkara yang besar karena dia tidak menjadi budak masa lalu. Dia tidak terikat dengan trauma-trauma, tetapi dia dapat melakukan firman Tuhan. Dia dapat terus bertumbuh, berpegang kepada firman Tuhan karena dia sudah menjadi ciptaan baru. Dia sudah menjadi anak-anak Allah. Mari kita belajar untuk terus bertumbuh, untuk mengenal Tuhan, agar kalau ada hal-hal yang masih belum merdeka di dalam hidup kita, kita boleh benar-benar merdeka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu telah diberitakan. Kami minta Tuhan, kiranya Roh Kudus terus akan berbicara ke dalam hati kami, melanjutkan apa yang sudah hamba-Mu sampaikan. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong setiap kami, setiap yang mendengar, untuk lebih memahami firman-Mu, untuk diterapkan dalam pribadi lepas pribadi. Kami berdoa Tuhan, jangan ada seorang pun dari yang mendengar ini masih menjadi budak dosa. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah terjadi kelepasan, terjadi kemerdekaan sekarang juga ya Tuhan. Kami berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara yang mau membuka hati menerima Yesus pada saat ini. Tuhan, lihatlah kiranya Tuhan Yesus masuk ke dalam hati mereka. Dan Tuhan, bertahtalah, Engkau menjadi Raja di dalam hati kami. Engkau memerintah dalam hati kami. Engkau memerintah dalam hidup kami. Sehingga kami ini hanya adalah pengikut-Mu, adalah murid-murid-Mu, dan bukan budak siapapun. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk kemerdekaan yang Kau beri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Ku datang padamu, sentuh hatimu, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian,
seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus, tiada yang seperti-Mu Yesus, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan anugerah serta berkat dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara dalam pekerjaan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam kehidupan aktivitas sehari-hari, dan semua kegiatan Tuhan Yesus memberkati saudara, baik hari ini, hari esok, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berharap dimanapun saudara berada, semuanya tetap dalam keadaan sehat, aman, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Saat ini saya akan menginformasikan beberapa kegiatan di gereja. Meskipun saat ini kita masih beribadah online, tetapi kita harus tetap semangat dalam membangun iman kita. Bagi saudara yang belum dan ingin tergabung dalam DNA, silahkan menghubungi nomor sekretariat gereja di bawah ini. Dan bagi saudara yang belum dan ingin bergabung dalam ABA, Ayo Baca Alkitab, dan AHA, Ayo Hafal Ayat, silahkan menghubungi nomor sekretariat gereja di bawah ini. Untuk persembahan perpuluhan dan persembahan kasih bisa ditransfer melalui nomor rekening di bawah ini. Atau bisa melalui OVO, Dana, atau GoPay melalui nomor akun di bawah ini.
Jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan dengan mengingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!